Kembali lagi saya Antik Bintari dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pemirsa, serangan dan pengerusakan Masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kecamatan Tampunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat 3 September 2021 lalu menjadi luka baru bagi nilai-nilai toleransi di Indonesia. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas ini sudah kerap terjadi khususnya Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Dan sebelumnya serangan serupa terjadi juga di NTB, Banten, dan wilayah lainnya. Belum lagi kelompok minoritas lainnya, sebut saja salah satunya Syiah, yang juga was-was dengan ancaman tindakan serupa dari mereka yang mengaku sebagai mayoritas. Negara tentu harus mencari jalan keluar atas masalah ini. Pemirsa, telah hadir untuk berbincang terkait jalan keluar kasus Ahmadiyah adalah Direktur Eksekutif Setara Institut, Bapak Dr. Ismail Hassani SH. Selamat siang. Dan pengurus MUI Pusat Bidang Penanganan Terorisme Bapak Ustadz M. Naji Ar-Ramadhani. Terima kasih Pak sudah hadir dan datang di studio. Ya Pak, kita akan banyak nih Pak hari ini gitu ya berbicara bagaimana isu Ahmadiyah ini ya Pak ya. Karena kita tahu sebelumnya kan sudah terjadi juga tuh Pak ya di Cikesik, Pandeglang pada tahun 2011, kemudian juga terjadi lagi di Lombok Timur ya Pak pada tahun 2018. Artinya ini kan bukan yang pertama kali ya Pak ya. Nah menurut Bapak kira-kira untuk Pak Ismail dulu nih Pak, bagaimana sebetulnya Bapak melihat peristiwa serangan terhadap Ahmadiyah ini khususnya di Kabupaten Sintang Pak pada tahun 2021 nih Pak? Ya, yang pasti ini adalah satu peragaan praktik intoleransi, diskriminasi dan kekerasan gitu ya. Jadi dari sudut manapun dia harus dipandang sebagai satu proses persekusi dari sekelompok orang, sekelompok warga negara terhadap kelompok yang lain ya, yang kebetulan beridentitas Ahmadiyah gitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi respon publik adalah kecaman terhadap kekerasan ini, karena apapun alasannya kekerasan bukanlah pilihan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Karena ada fakta kekerasan yang terjadi, maka seperti kita lihat misalnya aparat kepolisian telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Dan betul tadi dikatakan Mbak Antik ya, ini satu proses pengulangan yang terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Cikesik, Banten dan juga di NTB, tapi juga di Garut, di Tasikmalaya dan beberapa tempat lainnya yang ini tentu menggambarkan bahwa persoalan intoleransi bukan persoalan sepele ya, dia menjadi persoalan kebangsaan karena dia berpotensi mengoyak atau mengusik kohesi sosial sebuah bangsa. Seperti kita tahu bahwa pemerintah Indonesia itu, kalau bahasa saya jualan gitu kan ya, diplomasi politik internasional Indonesia, salah satunya adalah toleransi, bahwa kita adalah negeri yang toleran gitu ya, negeri Muslim demokratik terbesar di dunia, ya, yang demokratik dan terbesar di dunia ini Indonesia. Karena itu insiden-insiden semacam ini, ya tentu itu adalah pukulan bagi kita semua, dan oleh karena itu kita mesti mencari langkah-langkah yang produktif, yang tidak kembali kemudian mengundang praktik-praktik kekerasan serupa di masa yang mendatang. Saya kira itu ya apa yang terjadi di sana. Baik Pak, nanti mungkin kita akan simpan ya Pak untuk berbicara langkah dan strategi ya Pak. Kita coba dengarkan juga nih pemirsa, kebetulan ada pengurus MUI langsung. Gimana nih Pak Ustadz berbicara tadi kan kalau Pak Ismail mengatakan ini mengoyak gitu ya, mengoyak sebuah bangsa yang dianggap di kacamata dunia nih udah mayoritas Islam begitu kan, dan kemudian kenapa terjadi sampai ada perpecahan seperti ini kembali berulang lagi ini Pak Ustadz? Iya. Memandangnya seperti apa Pak? Tentu saja ini adalah sebuah perbuatan kriminal, baik dari perspektif hukum negara maupun hukum agama. Karena persoalan toleransi itu sebetulnya di Islam itu seharusnya sudah selesai ketika Al-Quran melalui banyak ayat menyampaikan jaminan kebebasan beragama. Misalnya dalam ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Atau ayat yang lain misalnya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamaku. Atau dalam ayat lain Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang beriman maka itu kehendaknya dia, yang tidak mau beriman juga itu pilihannya dia begitu. Jadi dalam persoalan agama saja kita tidak boleh memaksa gitu seseorang untuk menganut agama tertentu.
kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, atau kita tidak boleh memaksa orang mengeluarkan diri dari Islam. Karena yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah ini kan seseorang disuruh keluar dari Islam. Ya. Bahwa beberapa orang mengatakan kalau Ahmadiyah itu tidak mengaku Islam tentu akan dijamin. Sebetulnya tidak boleh kita melakukan pemaksaan seperti itu. Pesan ayat tadi sudah cukup jelas. Jadi kalau memaksa orang beragama saja tidak boleh, apalagi memaksa orang untuk menganut kelompok tertentu gitu. Misalnya saya ahlu sunnah ini, saya sunni, tapi saya tidak berhak memaksa orang lain untuk ikut dengan saya. Kalau yang induk saja agama tidak boleh memaksa, apalagi yang cabang-cabangnya, aliran-aliran ini, tentu lebih tidak boleh. Apalagi Mbak, perbedaan antara Ahmadiyah dan Sunni itu sebetulnya sedikit sekali dalam sedikit persoalan. Paling tidak ada 3 perbedaan yang sebetulnya pun masih diperselisihkan antara versinya orang luar Ahmadiyah dan orang dalam Ahmadiyah. Misalnya orang luar Ahmadiyah menganggap bahwa orang-orang Ahmadiyah ini mengakui adanya Nabi setelah kenabiannya Muhammad. Sedangkan orang Ahmadiyah tidak mengaku demikian. Tetapi maksudnya adalah ada seorang yang mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, tetapi tidak membawa syariat baru. Jadi bagi orang Ahmadiyah, dan syahadatnya sama Ustadz kan? Syahadatnya sama. Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi baru, tetapi adalah jelmaan daripada Imam Mahdi atau Nabi Isa. Penokohan sebetulnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah soal kitab. Nah, orang-orang luar Ahmadiyah banyak menganggap bahwa Ahmadiyah itu punya kitab sendiri, namanya kitab Tazkirah. Tetapi orang Ahmadiyah mengatakan itu bukan kitab suci baru. Mereka mengimani Al-Quran, Tazkirah itu hanya catatan-catatan spiritualnya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, berarti sama dong dengan kitab-kitab klasik yang dituliskan oleh para ulama. Betul, ya mirip kitab tafsir sebetulnya daripada kitab suci itu sendiri. Jadi kalau dari segi perspektif teologis itu demikian, Mbak. Yang jelas ini selain melanggar hukum negara juga melanggar hukum agama, apalagi perbedaannya sangat sedikit seperti itu. Dan kita sejak Islam ini sejak 1400 tahun sudah mengajarkan bagaimana perbedaan itu harus diterima sebagai sebuah realitas, dan bahkan Nabi mengatakan bahwa perbedaan di antara umat Nabi itu adalah rahmat gitu. Jadi ya kita saling menghormati saja dalam hal ini. Semua punya kontribusi, masing-masing aliran dari sekian banyak aliran dalam Islam, masing-masing punya kontribusi. Tadi Mbak Antik mention Syiah misalnya, Syiah ini juga salah satu kelompok yang terdiskriminasi di Indonesia, punya kontribusi misalnya mendirikan Universitas Al-Azhar yang menjadi kiblat keilmuan Islam dunia pada hari ini. Kemudian Ahmadiyah juga punya kontribusi dalam hal membawa Islam awal-awal ke Eropa. Saya itu pernah ke Spanyol, setelah perginya Bani Umayyah dari Spanyol, kemudian reconquista itu tidak ada masjid selama ratusan tahun. Dan yang pertama kali membangun masjid di Spanyol adalah orang-orang Ahmadiyah. Dan dalam konteks Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh salah satu tokoh Ahmadiyah, ya kan? ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi menarik sekali ya bahwa tadi sudah jelas ya bahwa agama sendiri sebetulnya tidak menyarankan ada perdebatan ya dalam berbagai pemikiran ini ya. Nah Pak, kalau tadi ya ini kan menarik bahwa dalam konteks agama itu sebetulnya ajaran kebaikan itu kan dikedepankan begitu ya. Betul. Perbedaan itu tadi adalah sebuah rahmat begitu ya. Nah Pak, ini gimana? Tapi kenapa terus berulang ya Pak ya? Artinya yang tadi juga Pak Ismail katakan gitu bahwa tidak hanya di Lebak begitu ya, tidak hanya di Lombok begitu. Artinya kan pengulangan ini kira-kira kenapa ya Pak ya? Seolah-olah tidak ada jalan damai gitu Pak, atau tidak ada solusi. Ya, kalau kita periksa secara lebih dalam, memang ada beberapa variabel ya yang menyebabkan keterulangan atau keberulangan peristiwa semacam ini. Yang pertama ya tentu saya harus katakan memang ada kelompok-kelompok yang existing yang katakanlah, tolong koreksi Ustadz kalau saya salah ya kan, tapi mempunyai aspirasi politik intoleran.
mempunyai aspirasi politik intoleran. Heeh. Nah, oleh karenanya mereka akan selalu mencari sasaran baru. Tadi di-mention juga soal Syiah misalnya, dan bukan cuma Syiah, kelompok lain misalnya kadang yang jadi hantu adalah PKI, kadang yang jadi hantu adalah itu kan yang kemudian disasar. Ini aspirasi politik intoleran itu cara kerjanya salah satunya mengkapitalisasi perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tadi disinggung oleh Ustadz tidak prinsipil, tetapi kemudian dijadikan sebagai satu isu untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya? Yes, komoditas politik. Ini nyata kelompok ini ada. Sekalipun hari ini misalnya konteks politik pemajuan toleransi di tingkat pusat dengan sejumlah tokoh yang dimintai pertanggungjawaban hukum dalam sejumlah peristiwa hukum, harusnya itu membawa angin segar ya dalam konteks penanganan intoleransi. Tetapi tampak di daerah belum sepenuhnya satu padu dengan di pusat. Kenapa demikian? Karena ada dimensi lokal. Misalnya di Sintang, asesmen awal kami sekurang-kurangnya ada 2 penyebab. Yang pertama, ini yang aktif ini wakil bupatinya, Ustadz. Wakil bupatinya yang sangat aktif dan provokatif. Kenapa wakil bupati yang menonjol? Mohon maaf, bupatinya saat ini sedang sakit ya. Sudah 2 periode dan sedang sakit gitu ya, maka wakil bupati inilah yang ngambil peran. Dan wakil bupati ini tidak memiliki dukungan politik kuat di tingkat lokal. Maka dia carilah dukungan-dukungan politik baru, baik untuk kepentingan jangka pendek mempertahankan kekuasaannya, juga untuk ya memupuk atau memetik insentif politik elektoral pada proses-proses pemilihan selanjutnya. Yang kedua, di Kabupaten Sintang itu terjadi penolakan cukup serius sebenarnya terhadap satu pertambangan yang ditolak oleh masyarakat ya. Tetapi kemudian Bupati sangat agresif mengusahakan ini ya kalau ini analisis, faktanya bahwa ada peristiwa dan apakah ini berhubungan gitu ya, ini yang harus kita atau buktikan. Pengalihan isu gitu maksudnya bagaimana Pak Ismail? Analisisnya ke arah situ. Jadi salah satu cara untuk menutupi keburukan tata kelola pertambangan di tingkat lokal, maka diciptakanlah hal-hal yang semacam ini. Nah, apakah ini valid analisis? Yang pasti di banyak tempat hal ini terjadi. Di Garut konteksnya adalah kontestasi politik lokal. Di NTB juga demikian gitu ya. Jadi ini yang saya kira tugas dari Kementerian Dalam Negeri ya, utamanya sebagai pembina pelaksanaan otonomi daerah, itu mendisiplinkan kepala-kepala daerah yang alih-alih dia harusnya melindungi masyarakat, melakukan pelayanan publik yang paripurna, tetapi kemudian memainkan politik-politik sentimen sara. Ini kan sangat serius Mbak, anti dampaknya. Berarti Pak Ismail, mohon maaf, berarti ini bisa dikatakan by design gitu? Ya, yang pasti kan begini, kalau kita melihat kronologi peristiwanya kan ada situasi kondisi yang memang didorong untuk terjadi persekusi. Sebulan sebelumnya penyebaran kebencian di mimbar-mimbar Jumat, mohon maaf Ustadz, ini ya masjid-masjid yang mungkin juga kebetulan jemaahnya juga adalah satu kelompok gitu ya, disebarkanlah kebencian ini gitu. Provokasi ya? Provokasi. Dan yang perlu diketahui, sebagian besar pelaku kekerasan ini berasal dari Pontianak sebenarnya, bukan berasal dari Sintang. Artinya kalau pertanyaan apa ini by design, ya tentu sebuah aksi direncanakan, apalagi ada prakondisi penyebaran kebencian. Dan ini yang saya kira kita tidak menyalahkan institusi kepolisian misalnya tidak mengambil tindakan cepat, tetapi sedini mungkin setiap ujaran-ujaran kebencian sepanjang dia sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana seharusnya ditindak. Karena di masa-masa sebelumnya misalnya seringkali kan kita menyimak orang maki-maki sampai melakukan pengancaman pembunuhan dan menyebar ke media sosial dan lain sebagainya, tapi dibiarkan. Jadi eskalasinya meningkat gitu kan. ya? Eskalasinya meningkat dan itu ya akhirnya ya tadi merugikan kita semua ya, dan ya makanya kita diskusi mencari jalan keluar ini kan gimana nih? Betul. Ya. Kan begitu Mbak. Iya, terima kasih Pak Ismail. Nih Pak Ustadz, ini menarik. Kalau Pak Ismail kan dari kacamata politik ya, bahwa
kenapa ini berulang ya memang ada sangat diduga memang ada pertarungan politik begitu ya. Artinya ada konflik yang disengaja dibuat dan kemudian untuk menghadirkan konflik baru begitu ya. Dalam hal ini untuk tadi ya ada dugaan juga untuk mengalihkan isu begitu. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri dari perspektif terutama teologis gitu ya Pak, ini kenapa berulang gitu paradigma dalam konteks melihat ini dari agama itu gimana Pak? Ya, saya melihat memang pertama saya ingin mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Ismail. Yang pertama memang yang harus ditindak menurut saya adalah aktor intelektualnya itu. Jangan hanya menindak pelaku lapangannya, tetapi coba berpikir lebih maju, yaitu dengan menindak ideolognya para provokatornya ini. Karena yang ada di lapangan itu kan korban hasutan. Korban hasutan. Banyak dari mereka yang sebetulnya orang-orang awam, belum tentu yang melakukan perusakan itu ketika ditanya apa sebetulnya Ahmadiyah itu, belum tentu dia bisa menjawab itu. Dia adalah bahkan mungkin baru tahu ya Pak Ustadz ya, mungkin baru tahu istilah itu malah ya. Dan kan kasus-kasus semacam ini sudah sering terjadi. Ada yang misalnya dulu kan ada orang yang lagi sholat digebukin karena dihasut katanya itu maling misalnya, kan terjadi setelah tahu bahwa itu orang lagi numpang sholat bukan maling baru menyesal gitu. Dan banyak yang lain karena masyarakat awam, kalau di level elit itu memang dugaan politiknya itu sangat kuat ya, di level elitnya, di level top leadernya atau aktor intelektualnya. Tetapi yang di bawah ini kan banyak yang tidak tahu situasi yang sebetulnya. Jadi menurut saya itu yang pertama harus ditindak adalah ideolognya atau provokatornya itu. Kemudian memang aparat harus mengantisipasi karena Masjid Ahmadiyah yang ada di Sintang itu kan sudah berdiri dari tahun 2004. Kita negara itu kan punya alat intelijen. Ada Badan Intelijen Negara, ada Badan Intelijen Keamanan Polri dan banyak yang lain. Keberadaan Masjid Ahmadiyah di situ itu kan pasti sudah masuk dalam potensi kerawanan konflik. Mestinya setiap potensi konflik yang terjadi dengan apalagi ujaran kebencian itu memang sudah terpetakan gitu ya. Sebar sejak sebulan sebelumnya, mestinya aparat bisa melakukan tindakan. Apalagi yang menjadikan sebagian masyarakat kesal itu kan ketika perusakan itu terjadi, aparat yang ada hanya diam saja, tidak menghentikan proses perusakan itu. Jadi deteksi dini penting, kemudian ketegasan pemerintah ini juga penting, jangan terkesan ada pembiaran, kemudian juga menindak ideolognya ini penting menurut saya. Nah, adapun terkait perbedaan itu kan realitas yang harus kita terima. Syiah itu sudah ada sejak masanya Khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sudah lebih dari 1.300 tahun Syiah itu mengisi kehidupan umat Islam sepanjang sejarah. Masa kita sudah 1.300 tahun masih terus-menerus mempermasalahkan dan tidak pernah move on, membicarakan persoalan yang tidak ada ujungnya. Negara lain udah ke Mars ya, Ustadz ya. Betul. Udah mikirin roket ya. Mau sampai kapan kita terus mempermasalahkan seperti itu? Jadi kalau tadi saya menyampaikan semua punya kontribusi, ya marilah kita itu hidup berdampingan saja, hidup bersama-sama, dan itu juga yang dicontohkan dulu oleh Nabi ketika Nabi itu membangun sebuah entitas politik yaitu negara Madinah, di mana semua kelompok yang hidup di Madinah itu dijamin kebebasan beragamanya, kebebasan konstitusionalnya, bahkan terhadap orang-orang munafik yang Nabi itu tahu bahwa mereka itu munafik, Nabi tidak melakukan, Nabi tetap menjamin gitu hak-hak konstitusional, hak-hak beragama mereka. Apakah ini juga mungkin melanjutkan dulu ke Pak Ustadz nih Pak. Jadi apa kemudian yang harus dilakukan oleh kelompok minoritas? Secara kalau kita melihat situasi ini sebetulnya kan bukan salah mereka begitu ya. Tapi apa sebetulnya yang sangat penting dilakukan oleh kelompok minoritas nih untuk menghindari diskriminasi tersebut gitu? Atau katakanlah ini akan sangat mungkin bisa dikatakan kekerasan negara ya pada akhirnya kalau ada pembiaran kan begitu ya? Ya bisa saja. Ya.
bisa saja negara ikut berperan Iya ya, kalau misalnya menjadi tidak aktor, diantisipasi kalau ya. memang Tapi tidak. gimana nih Ustadz, tadi pertanyaan tadi, bagaimana kelompok minoritas ini bertahan ya dan kemudian tidak lagi mengalami diskriminasi? Yang harus apa mereka? Yang pertama tentu saja berangkat dari yang mayoritas dulu. Yang mayoritas itu punya tugas mengayomi yang minoritas itu. Nah, setelah yang mayoritas itu mengayomi yang minoritas juga punya kewajiban-kewajiban. Ya. Ada satu catatan sebetulnya saya terhadap Ahmadiyah itu, terutama dalam hal eksklusivitasnya. Ya. Berdasarkan beberapa pengalaman lapangan yang tentu tidak bisa untuk mengeneralisir tentu saja, karena Ahmadiyah itu ada dua faksi, Mbak Antik. Jadi Ahmadiyah itu ada Ahmadiyah yang Qadian, lahirnya memang di Qadian di India waktu itu, belum ada pemisahan India dan Pakistan. Setelah ada pemisahan India dan Pakistan, Ahmadiyah itu kemudian pindah markasnya ke Lahore. Nah, jadi ada dua faksi di sini, ada Ahmadiyah yang Qadian dan ada Ahmadiyah yang Lahore. Di Indonesia sendiri dua-duanya ada, yaitu ada DAI dan ada JAI. Gitu. Jadi ada dua. Dan keduanya ini tidak sama sebetulnya. Ada beberapa pengalaman yang tidak dialami oleh saya langsung, tapi ini mungkin jadi harus, kalau memang ini benar harus jadi bahan evaluasi. Misalnya orang-orang Ahmadiyah ini tidak bisa menerima ketika sholat diimami oleh kelompok lain. Nah, itu harus dievaluasi oleh mereka. Hal-hal yang sensitif menurut saya harus dibicarakan, harus dimusyawarahkan. Sebagai budaya kita itu kan musyawarah. Ahmadiyah harus proaktif mungkin berkoordinasi dengan kelompok-kelompok umat Islam yang lain sehingga terjalin hubungan silaturahim yang baik. Ketika sudah silaturahim, maka Ahmadiyah bisa memberikan pemahaman yang benar soal keyakinan mereka itu. Jangan sampai sumber-sumber yang didapat oleh yang mayoritas itu adalah dari sumber-sumber yang bukan dari Ahmadiyah itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi eksklusivitas ini juga perlu diperbaiki ya. Betul. untuk tidak kemudian menghadirkan konflik baru ya, karena eksklusivitas itu juga pemicu sebetulnya ya. Ya Pak karena Ustadz. kan begini, Pak. Kelompok-kelompok yang lain itu kan bisa menerima kehadiran yang lain. Misalnya NU punya masjid, kelompok apapun bisa sholat di situ, bisa ikut ngimami di situ. Muhammadiyah juga demikian. Jadi bisa sholat dimanapun. Tapi Ahmadiyah ini mungkin perlu dilihat faktanya, apakah mereka bisa menerima ketika diimami sholat oleh kelompok lain. Sebetulnya dalam hal ini agak mirip dengan LDII. Itu juga yang disampaikan MUI kepada LDII agar supaya MUI sendiri sekarang sedang membina LDII untuk mempunyai paradigma baru ya. Karena bagaimanapun semua praktek intoleransi, eksklusifisme kita harus kita tanggulangi. Ya, baik Pak Ustadz. Ya, untuk Pak Ismail kita simpan dulu ya pada segmen berikutnya Pak. Baik pemirsa, tentu saja perbincangan ini belum usai dan kita akan mendiskusikan kembali pada segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. Ya pemirsa, kembali lagi di Bersama Pakar dan tentunya masih mencari jalan keluar kasus Ahmadiyah. Ya Pak Ismail, kita lanjutkan tadi diskusi yang sangat menarik dengan Pak Ustadz ya, berkaitan dengan apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh kelompok minoritas nih Pak? Ya, saya nggak tertarik ya menjawab pertanyaan ini Mbak, karena paradigmanya ini adalah reviktimisasi. Jadi Ahmadiyah sudah menjadi korban, kemudian kita korbankan lagi. Apa yang harus dilakukan? Makanya sekaligus tadi saya klarifikasi sedikit pernyataan Ustadz soal eksklusivitas. Tidak ada kelompok lain yang se-inklusif Ahmadiyah kalau harus saya katakan. Pendonor mata terbesar di Republik Indonesia itu Ahmadiyah. Pendonor darah terbesar komunitas adalah Ahmadiyah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau dalam soal sholat dan lain sebagainya, saya tidak masuk wilayah itu ya. Tapi karena dalam kehidupan sosial dalam kehidupan sosial, apa yang sering kali memang dituntut soal, ya Anda terbuka dong, inklusif. Loh, urusan sholat, urusan ibadah itu kan urusan dia dengan Tuhannya.
Nah, karena itu pertanyaan ini menurut saya mestinya dirumuskan dalam konstruksi ketatanegaraan bahwa semua orang itu adalah sama. Jadi konsep mayoritas minoritas sebagai solusi praktis mungkin bisa digunakan, tetapi sebagai solusi permanen dalam kehidupan berbangsa, semua orang harus dianggap setara, dianggap sama gitu ya. Nggak ada pembagian Nggak ada kelompok mayor, itu ya? nggak ada Betul, minor betul. gitu kan. Nggak ada mayor dan nggak ada minor. Nggak Karena ada apa? pertentangan kelas kalau kata Marx ya. Betul, karena bunyi konstitusi itu kan setiap orang, Iya. Mbak Antik ya, setiap orang itu ya artinya siapa saja, mau dari kelompok mana saja. Nah karena itu kami pernah punya survei semacam ini Ustadz, dan selalu saya ulang di banyak tempat. Memang survei lama. Ketika kami tanya, apakah Ahmadiyah adalah saudara iman, saudara seiman, pendapatnya banyak yang mengatakan tidak seiman. Tapi ketika ditanya apakah Ahmadiyah adalah saudara sebangsa, 98% mengatakan saudara sebangsa. Jadi kalau ditanya, formula konstitusional yang paling tepat dalam merespon Ahmadiyah adalah itu. Perlakukan dia sebagai saudara sebangsa. Nah karena itu cara berpikir ya, solusi karena Anda minoritas maka Anda harus begini dan seterusnya, itu adalah cara pikir diskriminatif. Ya, cara pikir yang tidak setara dan berdasarkan konstitusi. Jadi ya saya mengajak kita semua untuk coba kembali kepada ya dasar hukum negara kita, konstitusi ya meletakkan orang semua sama begitu ya. Jadi saya tidak punya rekomendasi apa yang harus dilakukan Atau oleh. apakah ini memang harusnya ditiadakan pelabelan ini, Pak? Ya, Artinya tidak lagi di betul. media begitu, tidak lagi Iya, diperbesar begitu betul. isu Jadi mayoritas jangan ini. menggunakan terminologi minor dan mayor, karena minor dan mayor itu dalam antropologi Indonesia itu lekat sekali hubungannya dengan diskriminasi, gitu ya. Seperti misalnya dulu kawan-kawan kita yang harus ada SBKRI ya. Yang etnis Tionghoa gitu ya, itu kan harus mendapat surat pengesahan padahal dia lahir, hidup, hamil di republik ini gitu dan melahirkan dan seterusnya. Tapi harus, jadi mayor dan minor itu hanyalah jumlah ya yang tidak mengikis sedikit pun hak-hak yang melekat pada setiap warga negara. Itu yang harus kita jadikan paradigma sekarang, karena kalau paradigma kita terus menumbuhkan relasi mayor dan minor, maka dimanapun di banyak tempat potensi konflik itu akan terus terjadi, Mbak Antik. Jadi dari paradigma mayor minor inilah kemudian seolah-olah ada kelompok yang lebih suprem, yang lebih kuasa atas kelompok lainnya. Dan itu bertentangan dengan konsep bernegara kita, kan begitu. Ya, Soekarno sekarang bilang, demokrasi adalah egalitarian sebetulnya. betul Ya. gitu kan. Dan Soekarno bilang bahwa negara yang kita bentuk itu bukan negara Sumatera Barat, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, tapi negara untuk kita semua, ya negara yang ya untuk semua orang begitu kan. Soekarno pidatonya kan seperti itu ketika memprakarsai pembentukan negara ini kan, Ya, gitu. baik. Itu menarik sekali ya Pak ya. Mungkin akan menjadi pertimbangan juga untuk terutama media ya, karena media mainstream itu kan akan terus mengatakan Betul. majority dan minority gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa juga ini adalah salah satu upaya untuk meluruskan istilah-istilah tersebut ya Pak ya. Ya. Nah Pak Ismail melanjutkan. Nah sebetulnya kalau berbicara tujuan kelompok ya katakanlah yang merasa superior begitu ya, melakukan penyerangan terhadap kelompok yang dianggap memang berbeda, itu kira-kira sebetulnya tadi ya kalau bicara kepentingan tertentu yang melatar belakangi apa saja Pak selain politik begitu? Apakah memang murni Ya, sebenarnya backgroundnya di politik betul, Mbak saja Antik. begitu? Kalau kita periksa kan orang yang seperti Ustadz Naji ini kan sangat banyak. Yang mayoritas ya orang-orang seperti Ustadz Naji ini. Tapi yang melakukan kekerasan atas nama agama itu minor kan Ustadz kan? Itu minoritas. Saya mengistilahkannya adalah kelompok kecil, toanya besar gitu kan. Jadi suaranya kencang gitu kan. Dan kelompok yang semacam ini selalu akan bertemu, Mbak Antik, dengan apa yang disebut dengan konflik entrepreneur. Jadi ada namanya konflik entrepreneur yang memang dia hidupnya dari konflik gitu kan. Hidupnya dari konflik, karena itu dia selalu akan membangun proses-proses recovery di banyak tempat begitu. Jadi kalau apa manfaatnya untuk kelompok mayoritas, ya sekali lagi menurut saya yang kemarin menyerang nggak merepresentasikan mayoritas kan Ustadz kan. Saya kira enggak itu kan. Buktinya ormas-ormas yang mainstream justru mengutukkan kekerasan itu, bahwa secara teologis Ahmadiyah debatable, oke gitu kan, tetapi kan ada cara yang near kekerasan bisa kita lakukan, misalnya tadi quote unquote pembinaan gitulah, sekalipun mungkin kalau dalam konteks hak asasi manusia itu
ya bukan dibina lah, diajak dialog misalnya gitu. Kalau dibina kan kemudian memaksakan lagi Top down judulnya. ya, top down, ya. Ya, top down dan kesannya memaksakan lagi. Padahal tadi konsep dasarnya kan Islam tidak boleh memaksa. Jadi kalau ditanya kelompok mereka apa untungnya, buat saya ya yang pertama adalah ya kalau dalam politik praktis tentu menaikkan bargaining politik, karena politik is public space ya. Public space is politik maksud saya. Jadi siapapun hari ini yang menguasai ruang publik, maka sesungguhnya dia telah menguasai orkestrasi proses politik. Jadi hari ini ya siapa yang bisa menguasai ya gampangnya dunia maya gitu kan, maka dia akan punya pengaruh besar. Lalu pengaruh itu bisa dipertukarkan dengan banyak hal, dengan kepentingan, dengan kekuasaan dan seterusnya, termasuk dengan uang barangkali kan begitu. Berarti sebetulnya ya apa ya, kepentingan politik ini cukup dominan ya untuk menjadi. Betul Mbak Antik. Sejak Perang Dunia Kedua itu tidak ada konflik yang autentik dipicu oleh perbedaan ideologis. Selalu lekat di dalamnya adalah politik, gitu kan. Jadi ya. Dan jangan lupa sebentar lagi 2023 juga ya. 2024 ya, 2003 masuk tahun politik, 2004 ya kan dan seterusnya. Iya. Baik Pak Ismail, menarik. Nah, Pak Ustadz gimana nih Bapak melihatnya berbicara tadi ya bahwa ada apa sebetulnya tujuan kelompok? Ya tadi saya sepakat tuh Pak, bukan majority sebetulnya, adalah kelompok-kelompok tertentu tadi ya sebetulnya. Di balik itu ya Pak, kalau tadi kan perspektif politik ya, Pak Ustadz sendiri melihatnya seperti apa Pak? Literasikah yang kurang dalam beragama yang baik atau seperti apa ya Pak ya? Iya, apa namanya? Mungkin kalau yang terhasut ini ya mungkin kepuasan ya, kepuasan teologis barangkali, karena dia menganggap karena dia terhasut bahwa Ahmadiyah ini sesat, Ahmadiyah ini menodai kesucian Islam karena sudah dia mengaku Islam tapi menambah nabi setelah Nabi Muhammad, mungkin itu. Jadi kalau saya melihat yang di bawah terutama ini berangkat dari sebuah ideologi. Nah, meskipun di tataran elitnya kepentingan politik itu pasti tidak akan lepas ada di situ pasti ya. Apalagi tadi dikatakan apa namanya aktor utamanya itu wakil bupati ya. Itu karena memobilisasi massa kemudian bergerak di isu-isu semacam ini itu kan populis. Jadi kalau ada kepala daerah kemudian mau melakukan tindakan atau mempersekusi minoritas, itu kan mungkin akan memuaskan nafsunya mayoritas seperti itu kalau itu dianggap mayoritas. Persoalannya adalah meskipun mereka bukan mayoritas tapi suara mereka kan lebih keras. Sehingga siapapun politisi akan tergoda untuk merangkul mereka. Sedangkan yang mayoritas itu kan diam. Sehingga apa namanya politisi-politisi ini merasa hampir tidak ada gunanya mengikuti yang diam ini karena tidak dapat suara ya seperti itu. Jadi kemudian tadi yang terkait dengan eksklusivitas Ahmadiyah ya, sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu satu fragmen, tetapi ada sebetulnya slogan yang cukup menarik sebetulnya dari Ahmadiyah itu, yaitu love for all, hatred for no one. Itu slogan yang sangat menarik lah dari orang-orang Ahmadiyah ini, dan itu sangat sangat populer sekali mendunia slogan itu. Nah, kenapa tetapi itu saya akui sebagai sebuah kebaikan ya, cinta untuk semua dan tidak ada kebencian untuk siapapun. Itu saya akui sebagai sebuah slogan yang sangat baik gitu. Nah, persoalannya adalah dalam bidang teologis ini kan kadang-kadang ada hal yang kita memang harus melihatnya dari sisi itu gitu. Misalnya gini, ketika forum At-Takrib Bainal Madzahib itu dulu pernah dilaksanakan, namanya forum At-Takrib Bainal Madzahib, mendekatkan antar kelompok dalam Islam, terutama Sunni Syiah sebetulnya. Di dalam forum itu dilakukan sholat secara bergantian imamnya. Imam yang Syiah menjadi imam, atau seorang ulama yang Syiah menjadi imam, dan kemudian ulama-ulama Sunni ini makmum di belakangnya, dan banyak ulama-ulama besar pada saat itu. Dan sebaliknya, tokoh-tokoh Syiah ini juga makmum di belakang ulama Sunni. Ini menunjukkan sebuah persatuan, karena sholat itu bagaimanapun kalau kita melihatnya dari perspektif teologis,
yaitu satu pilar yang sangat penting dari rukun Islam. Meskipun kalau kita melihat dari perspektif sosiologis mungkin nggak terlalu penting karena itu cuma ritual antara manusia dan Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang punya keyakinan bahwa sholat itu penting, ritual-ritual semacam ini menjadi sangat menjadi penuh makna gitu. Ketika dia mau bermakmum di belakang kelompok lain, itu berarti dia bisa menerima kehadiran kelompok lain itu dan menerima keislamannya. Sebaliknya, kalau tidak mau makmum di belakang kelompok lain, berarti dia seakan-akan tidak mengakui keabsahan atau kebenaran keyakinan orang lain gitu. Baik Pak Ustadz, tapi tadi kan juga disampaikan ya bahwa tadi Pak Ismail mengatakan bahwa mayoritas itu banyak orang-orang seperti Pak Ustadz gitu yang sebetulnya bisa mencerahkan gitu ya, kemudian bisa membantu klarifikasi dan literasi dan lain-lain. Nah Pak, persoalannya kalau MUI sendiri Pak di Sintang ya, kemarin itu seperti apa ya Pak, positioningnya Pak, melihat ini Pak Ustadz? Jadi begini Pak, yang pertama perlu diketahui bahwa MUI itu kan lembaga swadaya masyarakat, bukan sebuah lembaga negara. Lembaga swadaya masyarakat artinya ya MUI itu sebatas mengeluarkan suruhan moral, tidak punya keputusan hukum yang mengikat sebetulnya. Kemudian yang kedua, MUI itu kan terdiri dari banyak kelompok, sehingga kita tidak bisa membaca MUI dalam satu frame atau dalam satu pandangan MUI itu begini, karena isinya dari banyak kelompok. Faksinya banyak. Ya, kelompoknya banyak. Jadi saya sendiri otokritik ya ke MUI. Saya pernah mengatakan bahwa kalau Anda ingin melihat ketidakberdayaan mayoritas itu ya lihat MUI sebetulnya. Itu saya katakan secara terbuka bahwa kalau Anda ingin tahu ketidakberdayaan mayoritas itu lihat MUI. MUI itu isinya tokoh-tokoh moderat. Tapi lihat siapa yang menyuarakan MUI. MUI itu telah dibajak suaranya oleh segelintir orang intoleran. Untung saja ada media yang mau mengundang orang MUI semacam saya. Iya. Harus lebih banyak dikembangkan, Pak. Menarik sekali ya perbincangan kita ini, Pak Ismail. Nih, kalau berbicara serangan-serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas tadi ya, Pak ya, atau kelompok-kelompok yang katakanlah dianggap berbeda begitu ya dibanding yang lain. Nah, sebetulnya kalau pengaruhnya pada nilai-nilai toleransi, Pak, mungkin bisa ditegaskan kembali itu seperti apa ya? Apalagi kan harusnya menjadi contoh juga buat generasi berikutnya ya. Kalau konflik ini terus menjadi contoh begitu, contoh buruk, kita akan dibawa kemana gitu. Apalagi ini masa pandemi nih Pak gitu ya. Iya, makanya tantangannya berat gitu. Virus COVID-19 itu tidak lebih berbahaya dari virus intoleransi. Karena dalam banyak sejarah kehancuran sebuah bangsa dimulai dari konflik dan ketegangan semacam ini, Ustaz, ya kan gitu. Jadi makanya tidak mencemaskan ketika misalnya banyak ya petinggi negara kita yang mengingatkan gitu ya bahwa kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Memang semacam slogan yang abstrak ya, tetapi dalam banyak sejarah justru keruntuhan sebuah republik ya, bukan sejarah lama ya, sejarah 5 tahun, 10 tahun kan kita masih bisa melihat tuh ada yang terbaru misalnya di Afghanistan, lalu di Suriah, Libanon dan seterusnya. Itu semua bermula dari kegagalan mengelola perbedaan yang basisnya adalah pada isu-isu suku, agama, ras dan seterusnya. Nah, karena itu kalau kita periksa apakah ini akan sangat berpengaruh, ya tentu berpengaruh, apalagi kita bisa menyimak persebaran informasi ini seperti apa. Misalnya beberapa teman bahkan kemudian melaporkan sejumlah seruan-seruan itu yang justru dianggap memprovokasi ya kepada operator media sosial misalnya kayak gitu. Itu udah partisipasi yang sangat bagus, karena untuk mengantisipasi apalagi generasi milenial misalnya yang sangat akrab dengan media sosial itu sangat akan berdampak. Dalam konteks kerja-kerja penilaian, indexing, toleransi misalnya, pasti peristiwa semacam ini akan sangat berpengaruh. Jadi kalau di tahun 2020 ya, indeks kerukunan versi Kementerian Agama itu ada di sekitar 7,3%, ya besok pasti akan turun. Dan ini juga nanti berpengaruh pada indeks indeks negara hukum, indeks demokrasi ya, baik yang dikeluarkan oleh BPS, Bappenas maupun juga oleh dunia internasional. Ya termasuk kami misalnya setiap tahun mengeluarkan juga indeks kota toleran gitu ya. Jadi ini tentu akan menjadi pelajaran berharga dan ujian ya bagi kita semua. Tetapi saya percaya bahwa
bukan persoalan ini lokal dan tidak lokal, tetapi kecepatan aparat kepolisian misalnya setelah seruan, kami paham ya polisi dalam situasi yang seperti itu selalu memang serba salah. Ketika apalagi tadi ya ada aspirasi mayoritas dianggapnya gitu kan, ketika terlalu agresif juga salah. Dia pelan-pelan juga kadang dianggap salah juga. Tuduhannya kan kemudian pembiaran, dan dalam konstruksi hak asasi manusia pembiaran bisa kita mintai pertanggungjawaban. Tetapi selang 1 atau 2 hari itu ya, kemudian ada proses penegakan hukum, ya saya kira itu sejauh ini menurut saya sudah cukup memberikan efek jera ya, untuk memberikan pembelajaran bahwa tindak apa yang dilakukan oleh Hedi dan kawan-kawan itu adalah tindakan kriminal, tadi Ustadz bilang kan begitu. Baik Pak Ismail, tadi menarik Pak Ismail sudah masuk tuh ke wilayah bagaimana aparat keamanan ya Pak ya. Nah sebetulnya kalau Pak Ismail sendiri melihat kinerja aparat keamanan dalam peristiwa seperti ini ya Pak, karena kan pasti ini semacam apa ya, ada sebuah pola yang hampir sama gitu, pola konflik hampir sama, penanganannya juga mungkin hampir sama, atau bagaimana Pak Bapak melihatnya? Ya ini memang harus realistis dalam, kalau kita pakai kacamata kuda, ya memang itu pelanggaran dan polisi harus bertindak kan begitu kan. Tapi tadi seperti Ustadz Najih sampaikan, akan banyak variabel yang kemudian menentukan tindakan kepolisian. Misalnya dalam kasus terbaru, kalau respon masyarakat tidak kuat, dugaan saya mungkin polisi juga belum melakukan proses penegakan hukum gitu ya. Tetapi kita bisa simak bagaimana kemudian suara-suara arus utama gitu ya, justru menyuarakan dukungan terhadap kepolisian untuk melakukan tindakan. Yang kedua, tadi di bagian awal juga saya singgung, sebenarnya kan kebijakan politik nasional dalam penanganan intoleransi itu sudah cukup jelas sebenarnya. Dari mulai Presiden Jokowi, kepolisian khususnya misalnya, dan juga institusi-institusi keamanan lain, jelas intoleransi tidak boleh ada tempat di Republik ini, dan setiap pelanggaran hukum harus ditindak. Karena itu saya ingin katakan, kalau ada tokoh-tokoh katakanlah agama, itu bukan tokoh agama yang ditangkap, tapi tokoh agama yang melakukan tindak pidana. Kan itu harus lebih lengkap Ustadz. Karena kalau narasinya tokoh agama ditangkap, ya umatnya bisa marah kan begitu kan. Jadi ini juga institusi kepolisian juga harus membangun narasi yang lebih clear gitu ya. Jadi ya, bersama media ya. Bersama media tentu saja, bahwa ini adalah warga negara yang melakukan tindak pidana, yang kebetulan beliau adalah seorang ustadz misalnya kan begitu. Pengakuannya seperti itu ya. Itu kan penting tuh. Seperti ya kan klaimnya mungkin ya. Penting maksud saya narasi semacam itu. Jadi umat juga. Jadi bukan hanya tindakan praktis di lapangan ya Pak ya, tapi kemudian dibuat secara struktur ya, terstruktur begitu ya. Artinya ya tindakan polisional hari ini sudah cukup bagus ya, dan itu saya yakin itu didukung juga oleh Pak Kapolri misalnya ya, tetapi juga narasi itu yang harus dibangun. Misalnya kan narasi tandingannya Ustadz kami ditangkap. Oh, ternyata Ustadz Najih mendukung kok begitu kan. Dan jadi, tidak ditangkap juga ya. Jadi jangan dianggap bahwa yang ditangkap itu adalah tokoh agama, tapi tokoh agama yang melakukan tindakan kriminal. Sehingga publik, oh iya ya, jadi mau tokoh agama, tokoh kelontong gitu kan, kalau melakukan kriminal. Kalau sudah tindak pidananya itu begitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz kalau bicara kinerja aparat keamanan dalam perspektif Bapak sepanjang juga praktis ya, ada terlibat dalam kondisi-kondisi situasional seperti itu Pak? Iya, sebentar sebelum menjawab pertanyaan itu ya mungkin perlu digarisbawahi tadi, memang yang terjadi sekarang itu kan mungkin bukan kriminalisasi ulama. Beberapa orang mengatakan bukan kriminalisasi ulama, tapi ulamaisasi pelaku kriminal. Ulamaisasi pelaku kriminal. Iya. Jadi pelaku-pelaku kriminal ini dibungkus dengan kedok ulama, cover ulama. Ya karena memang kalau ulama beneran nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Di mana ada agama memperbolehkan penghancuran terhadap musuh yang jelas nih misalnya. Katakan yang paling jelas, istilah yang paling keras dalam Islam itu namanya kafir harbi. Kafir harbi itu penjajah yang mengusir kita dari tanah air. Misalnya dulu Belanda pernah datang ke sini mengusir kita misalnya. Itu saja dalam kita melakukan perlawanan itu ada etika-etikanya. Yang salah satunya adalah kita tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Itu sudah jelas.
jangankan menghancurkan tempat ibadahnya, mengolok-olok ajarannya saja tidak boleh. Di dalam Quran surat Al-An'am itu ayat 108 kan Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Itu. Janganlah kalian sekali-kali mengolok-olok gitu ajaran agama lain gitu. Itu pesan. Mengolok-olok saja tidak boleh, apalagi menghancurkan tempat ibadahnya. Jadi Nabi dulu ketika kondisi dulu ya, ketika masa Nabi hidup, ketika dituntut untuk berperang, salah satu yang ditekankan oleh Nabi kepada pasukannya itu tidak boleh mengganggu perempuan, tidak boleh mengganggu anak-anak, orang tua, warga sipil yang tidak memusuhi, dan salah satunya adalah tidak boleh menghancurkan bangunan, termasuk bangunan tempat-tempat ibadah itu. Jadi itu yang harus digarisbawahi, karena sekarang itu Pak, yang terjadi, kalau saya mengatakan itu pasar bebas ustadz. Pasar bebas ustadz. Kita itu sekarang tengah mengalami itu, pasar bebas ustadz, di mana siapapun bisa mengakui ya, mungkin hanya bisa satu ayat, dua ayat begitu ya, latihan di depan cermin bisa. Betul. Dan malah kadang tidak tahu satu dua ayat itu, dia hanya tahu terjemah satu dua ayat. Dan katanya ya Ustadz ya. Iya, memang menjadi ustadz tuh akhir-akhir ini mungkin agak kurang menguntungkan. Kenapa? Karena kalau orang jadi polisi itu, nyamar jadi polisi itu kan dengan cepat bisa ditangkap oleh propam. Kalau orang nyamar jadi tentara itu bisa dengan cepat ditangkap oleh polisi militer. Kalau orang nyamar jadi dokter, nyuntik misalnya atau melakukan tindak operasi, itu bisa dengan cepat ditindak oleh ID. Tapi orang ngaku jadi ustadz kan nggak ada konsekuensi apa-apa, siapapun bisa ngaku ustadz. Jadi dosen aja ketahuan nggak ada NIDN. Betul. Jadi menarik tuh Ustadz, sehingga ya masyarakat tidak boleh termakan dengan isu ada kriminalisasi ulama, enggak. Nyatanya ulama-ulama yang yang beneran ulama itu tidak diapa-apakan gitu. Nah, terkait dengan tindakan aparat, ya menurut saya lagi-lagi karena memang aparat itu bagaimanapun, meskipun lembaga kepolisian itu bukan lembaga politik praktis, tetapi bagaimanapun dia itu lembaga politik yang setiap langkahnya juga akan ditentukan oleh sebuah opini publik. Itu. Nah, persoalannya tadi yang minoritas, yang intoleran, yang minoritas itu terkadang suaranya lebih keras, sehingga membuat aparat keamanan itu kita itu gamang gitu. Maka yang perlu dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah perlunya memberikan dukungan kepada aparat untuk melakukan tindak penegakan hukum yang adil dan profesional gitu, tanpa pandang bulu, karena hak beribadah ini kan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Baik, ya nanti kita akan lanjutkan ya Bosan, semakin menarik karena kita sudah masuk ke wilayah negara harus melakukan apa. Ya pemirsa, kita akan lanjut lagi pada segmen berikutnya dan kita rehat sejenak, setelah itu kita akan kembali lagi. Ya pemirsa, kita kembali lagi masih dalam pembicaraan mencari jalan keluar kasus Ahmadiyah. Pak Ismail, kembali lagi ke Bapak nih. Kira-kira kalau begitu Pak, kalau berbicara kasus penyerangan ini kan ada kelompok-kelompok, kalau kita lihat nih Pak ya, kelompok minoritas itu kan sebetulnya terbagian juga dari kelompok rentan ya Pak. Dan Ahmadiyah ini sudah minoritas katakanlah orang mengatakan. Tapi ada kelompok rentan di dalam itu Pak, perempuan, anak nih. Bapak melihatnya seperti apa Pak ya? Termasuk nanti bagaimana sebetulnya keamanan negara gitu ya, memberikan keamanan pada warganya gitu. Iya, Ahmadiyah itu dan juga mungkin Syiah dan kelompok lainnya itu tepat memang disebut adalah kelompok rentan dan terdiskriminasi. Dan itu bahasa PBB seperti itu. Jadi bahasa PBB itu adalah vulnerable and terdiskriminasi kan begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dia membutuhkan perlindungan berlapis, Bu Anti. Ya, dari negara. Itu kewajiban negara, melindungi kelompok rentan itu adalah kewajiban lebih. Kalau kita nih misalnya yang tidak rentan, ya standar aja cukup negara. Tapi ketika menyaksikan kelompok rentan, negara itu tugasnya bertambah. Itu disebutkan di dalam berbagai macam konvensi internasional dan juga konstitusi kita, apa yang disebut dengan tindakan khusus.
termasuk kepada kelompok perempuan. Misalnya, jadi kita tahu perempuan-perempuan Ahmadiyah juga ada organisasinya yang cukup efektif. Oh, punya Dan organisasi juga ya, ada Pak Ismail, ya? namanya Lajnah Imaliyah ya. Itu jelas mereka adalah tentu mengalami diskriminasi berlapis istilahnya gitu ya. Jadi multiple discrimination. Sudah dia perempuan, dari konstruksi budaya kita mendapatkan juga stigma marginalized gitu ya, domestik, patriarki dan seterusnya. Tambah lagi karena faktor Ahmadiyah. Jadi dalam banyak studi kemudian ya perempuan-perempuan Ahmadiyah mengalami potensi diskriminasi berlapis. Agak serius memang ini Bu Anti dalam salah satu buku yang kita terbitkan misalnya, yang merekod bagaimana perempuan Ahmadiyah bertahan di atas kaki sendiri ya. Bahkan mereka mengalami gangguan-gangguan ketika melakukan proses persalinan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi inilah saya kira yang penting buat kita semua untuk ya berhentilah melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok ini, karena sebenarnya justru negara punya kewajiban lebih ya untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dan terdiskriminasi. Nah, apalagi tadi ya? Termasuk anak-anak tuh Pak? Atau Oh iya, termasuk anak-anak dan trauma kan pasti ini. Di sekolahnya betul. Dia juga mungkin ada pelabelan tertentu begitu ya? Ya, pelabelan tertentu, sekalipun memang dia kalau di sekolah tidak serentan anak-anak yang penganut kepercayaan, Ustaz. Jadi kepercayaan penghayat, lokal, penghayat. Seperti kalau di Itu ada risetnya setara Pak? ada kita sebut dengan agama lokal Nusantara, karena memang dia sebenarnya agama pribumi itu, kalau mau menggunakan istilah pribumi ya, itu ya kepercayaan-kepercayaan lokal ini. Islam, Kristen, Katolik ini kan impor semua, ini agama impor, tapi menguasai gitu kan. Kira-kira begitulah joknya gitu ya. Tapi kalau di sekolah lebih banyak teman-teman penghayat kepercayaan ya yang mengalami diskriminasi. Tapi kalau teman Ahmadiyah karena ya KTP dia juga Islam, jadi tidak ada pengkhususan semacam itu. Baik. Ya, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan kemungkinan trauma Pak, apalagi itu ada kelompok-kelompok ya, baik kelompok katakanlah ya laki-laki, perempuan dan anak-anak ini masuk dalam kategori yang tadi vulnerable itu, dan kemudian di Ahmadiyahnya juga kerentanan tinggi. Betul. Kira-kira gimana nih Pak tentu untuk ada dampak bicara lanjutan trauma? ya, ada dampak lanjutan dan memang beberapa teman bekerja untuk trauma healing untuk perempuan dan anak Ahmadiyah. Sekalipun memang saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka tangguh ya, tapi karena sering kali mendapat potensi itu, maka daya tahan mereka juga di atas rata-rata umumnya perempuan dan anak-anak Ahmadiyah ya. Mereka kami misalnya engage dengan mereka di banyak tempat ya, ketika memperjuangkan satu hak misalnya, ya militansinya luar biasa gitu kan, karena ya haknya dilanggar gitu ya. Jadi tapi bahwa itu menimbulkan trauma, saya kira secara teori psikologi udah dipastikan akan berpengaruh. Ada persekusi begitu ya. Baik. Nah, tapi yang harus dilakukan pemerintah Pak, sebelum saya ke Pak Ustadz nih, untuk mengatasi trauma itu, apakah kan pasti pemerintah terus mengkaji ya bahwa dampak dari misalnya kata dihancurkan tempat ibadah itu kan akan ada masalah lain ya secara psikis teman-teman di kelompok itu. Iya, dari pengalaman kekerasan terhadap Ahmadiyah ini, memang pemerintah sayangnya tidak cukup melakukan proses recovery ya, atau rehabilitasi terhadap mereka. Misalnya masjid yang dirusak, yang dibongkar, tidak ada tuh sejarahnya kemudian negara bertanggung jawab untuk mengambil alih membangun. Itu tidak ada. Dan itu yang kalau kita ngelihat rekaman kemarin kan, dia bilang kan, pinggang saya sampai encok membangun masjid itu gitu kan. Artinya kan bagaimana mereka berjuang membangun tempat ibadah gitu ya, tapi kemudian dihancurkan dalam waktu yang sekejap. Lalu juga hak-hak, misalnya tadi trauma healing, itu hanya terjadi di transito ya. Di transito itu udah, kalau dihitung berarti mungkin hampir 20 tahun, 18 tahun ya. Mereka mengalami pengungsian karena ditolak oleh sebagian besar. Nah di situ sudah beranak pinak juga, tapi sekarang tinggal kalau tidak salah 36 kakak lagi. Ya mereka ada pelayanan trauma healing, tapi umumnya itu datang dari elemen masyarakat sipil. Pemerintah setempat tidak bisa memberikan bantuan sosial karena dianggap bukan konflik sosial gitu ya, dianggap bukan konflik sosial gitu, sehingga dia tidak bisa menyalurkan bantuan yang berkelanjutan begitu. Jadi saya kira
ide menarik itu, Bu Antik, bagaimana kemudian untuk menunjukkan negara itu hadir ya, ya tanggung jawab mereka beri rehabilitasi, ya perlakuan yang sama. Ya memang saya tidak tahu ya, ada tempat ibadah lain yang dirusak misalnya gereja, memang juga ya mungkin ada bantuan tapi kita tidak tahu barangkali ya. Jadi bagus juga diam-diam kita dorong, kita bantu. Baik, ini terinformasikan nih Pak. Ya Pak Ustadz, ini menarik nih. Bagaimana kalau Bapak sendiri melihat, Pak Ustadz sendiri melihat bahwa serangan-serangan ini kan apa ya, katakanlah akan mengalami sebuah trauma, kemudian juga tadi ada kelompok-kelompok rentan yang lainnya Pak, perempuannya gitu ya, kemudian anak-anak yang katakanlah seringkali terabaikan, media pun tidak mengambil itu, padahal pada saat dihancurkan sebuah tempat ibadah itu kan sebetulnya rumah mereka juga berinteraksi. Kalau berbicara rumah itu kan orang-orangnya tidak hanya laki-laki ya Pak Ustadz ya. Nah itu betul, bagaimana Bapak melihatnya Pak? Saya juga melihat bahwa salah satu korban utama radikalisme intoleransi itu ya perempuan. Saya kebetulan alumni Suriah. Saya dulu kuliah di Suriah. Dan sekarang memang waktu saya di sana itu ISIS baru deklarasi. Ya, sekarang ISIS sudah dari mulai Maret tahun 2019 itu ISIS sudah tidak punya teritorial lagi. Tapi lihat di camp-camp yang tersisa sekarang dari katakan mantan-mantan anggota ISIS ya, itu di 78% itu didominasi oleh perempuan. Itu di camp-camp yang ada di sana 70%, itu 78%. Jadi hampir mayoritasnya itu perempuan yang menjadi korban utama dari peristiwa radikalisasi ini. Kemudian tentu juga misalnya kita lihat di Afghanistan misalnya, atau dulu lah ketika ISIS berkuasa, kan perempuan ini juga jadi korban. Mereka diperjualbelikan di pasar, dijadikan budak kan. Mereka menghidupkan kembali perbudakan dan perempuan-perempuan itu dijual di pasar sebagaimana layaknya hewan ternak. Kemudian di Afghanistan di tangan kelompok Taliban kita juga melihat perempuan-perempuan ini dieliminasi perannya di ruang-ruang publik terutama gitu. Jadi perempuan menjadi korban, itu saya sepakat termasuk dalam kasus Ahmadiyah ini. Recovery itu penting, tetapi memang kita tidak, menurut saya ini kalau saya bicara realistis, kita tidak bisa berharap banyak pada pemerintah sebetulnya Pak Ismail ya, karena begini Pak. Lalu kira-kira siapa Pak yang direkomendasikan? Civil society kalau menurut saya. Yang paling memungkinkan civil society, lembaga-lembaga seperti Muslimat, Nahdlatul Ulama, Aisyah, Muhammadiyah. Jadi kelompok-kelompok perempuan kan, Muslimat di Nahdlatul Ulama itu ada Muslimat, ada Fatayat. Ya. Begitu juga ada IPPNU, pelajar putri. Di Muhammadiyah juga demikian, ada Aisyah, ada Nasyiatul Aisyah, dan ada pelajar putri di Muhammadiyah juga. Dan yang paling mungkin menurut saya itu, kenapa saya tidak terlalu berharap pada negara, bukan pada negara ya, tetapi mungkin kepada politisi. Kenapa? Karena politisi itu kan selalu hitung-hitungannya politik. Dan membantu kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah ini tidak menguntungkan. Jelas bukan tidak isu yang seksis ya? Bukan isu yang seksi ya? Bukan berarti tidak seksi, tetapi ketika menolong itu akan distigma jelek. Akan distigma buruk dan bertentangan dengan mayoritas. Itu kenapa misalnya baik di NTB, di Madura, misalnya pengungsi Syiah yang sampai sekarang masih ada di sekitaran Gor di Sidoarjo, misalnya itu jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena khawatir ada pelabelan kembali pada yang nolongnya ya. Dan keuntungan politiknya pun tidak ada. Suara mereka kan kecil. Gitu. Dan ketika pemerintah ini menolong mereka, pemerintah akan dilabeli membela aliran sesat. Pemerintah akan dilabeli merusak Islam atau bagaimana lah. Jadi kecuali mungkin orang-orang tertentu yang sudah tidak punya kepentingan politik lagi ya, misalnya yang bersuara kan. Misalnya sekarang dalam kasus Ahmadiyah itu Gus Durian misalnya, ya memang sejauh ini tidak punya kepentingan politik praktis gitu. Tapi bagi tokoh-tokoh partai-partai politik kan mana ada yang bersuara, atau kepala daerah atau gubernur, bupati kan tidak ada suaranya gitu. Karena memang mendukung kelompok seperti ini. Kalau kita mau bicara realitanya itu tidak hitung-hitungan politiknya tidak menguntungkan gitu. Sehingga yang bisa kita harapkan itu ya civil society, kecuali kalau ada pemimpin atau politisi yang memang hitung-hitungannya bukan politik praktis tapi kebangsaan. Dia punya komitmen kebangsaan yang kuat. Seperti komitmen kebangsaan. Mungkin seperti Gus Dur yang itu hanya sedikit di antara politisi yang punya jiwa seperti Gus Dur. Iya, terima kasih Pak Ustadz.
Pak, pertanyaan penting nih yang paling substansial. Sebetulnya kalau sudah banyak peristiwa seperti ini yang kita tahu sendiri ya bahwa bukan hanya Ahmadiyah begitu, ke depannya itu pasti kita akan berhadapan dengan konflik-konflik berbasis agama ini ya seperti ini. Nah, kira-kira bisakah kita masih punya harapan, Pak, bahwa kita ini adalah sebagai negara yang toleran begitu? Harus ada harapan itu ya, karena sebenarnya kalau boleh saya sebut antropologi sosial kita itu toleran. Jadi toleransi atau kemajmukan ini bukan hanya fakta sosiologis ya, tetapi bukan hanya harus diterima sebagai fakta sosiologis, tapi harus diperjuangkan. Karena republik itu terbentuk dari kepelbagaian ini. Kalau kepelbagaian ini hilang, maka tidak ada lagi republik, kan itu aja. Dan itu dinyatakan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi komitmen ini harus dibangun. Agak klise memang, tetapi saya yakin teman-teman muda ya bisa mengartikulasikan ini bagaimana kemudian meyakinkan bahwa kemajmukan ini harus diperjuangkan, ya harus diperjuangkan. Nah itu pada level apa namanya filosofis lah katakanlah seperti itu. Yang kedua, kami percaya sebenarnya sebagian besar masyarakat Indonesia ini adalah toleran. Survei-survei kami selalu menunjukkan ya sebenarnya kelompok mereka ya tadilah ya kan. Ada gradasi memang Bu Antik ya dari jumlah-jumlah ini. Misalnya kami membangun gradasi dari mulai toleran, lalu intoleran pasif, intoleran aktif, radikal dan teroris misalnya. Nah kelompok ini jumlahnya setiap tahun memang berubah ya. Jadi ada intoleran pasif, ya, ada intoleran aktif. Apa gitu tuh yang membedakannya Pak? Intoleran aktif itu kalau dalam konsepsi studi agama disebut dengan truth claim. Klaim atas kebenaran agama yang saya yakini. Boleh apa enggak? Boleh. Karena kalau kita nggak pernah yakin dengan agama kita, kan nggak pernah yakin, Tad. Ya kan gitu. Kalau kita nggak merasa benar gitu. Jadi, kenapa sebutlah saya menganut Islam ya kan? Karena saya yakin Islam adalah agama yang paling benar. Boleh nggak? Boleh. Dan harus. Karena kalau nggak, Anda nggak serius beragama. Ya kan? Tapi kalau kemudian diekspresikan di ruang publik, ya kan? Ini kemudian menjadi sedikit pergesekan bahwa agama kami yang paling benar, agama Anda tidak benar, kan begitu pada akhirnya kan. Dan kemudian disertai dengan kekerasan. Atas dasar perbedaan itu mereka melakukan kekerasan. Itulah Ini sudah yang masuknya aktif. Intoleran aktif. Jadi kekerasan-kekerasan yang saya tidak mengatakan kekerasan seperti Ahmadiyah itu kekerasan kecil ya, tetapi itu tidak bisa dikategori sebagai sebuah tindakan radikal dan terorisme kan. Belum sampai ke situ. Nanti level selanjutnya ini meningkat. Ya kan? Tapi bisa jadi kalau kesana, dibiarkan kan, Pak, sebetulnya? sangat bisa karena ada teori namanya the staircase of terrorism gitu kan, tangga-tangga menuju terorisme itu jelas. Ya, kami selalu mengkampanyekan bahwa intoleransi itu adalah tangga pertama menuju terorisme. Makanya kami yakinkan BNPT kalau mau kerja serius atasilah persoalan intoleransi ini. Karena apa? Kalau Anda hanya fokus di hulu, yakni terorisme gitu ya, sementara bibitnya tidak Anda atasi, ya akan tumbuh terus, kan begitu kan. Jadi karena ada staircase of terrorism ini, maka bibitnya inilah harus diatasi, dari hulunya diatasi, baru kemudian ini berkurang. Ya di sini penting tetap ya, karena dia udah manifest jadi kekerasan kan, harus diatasi. Tapi yang hulu juga penting, itu saya kira penting juga untuk jadi perhatian kita. Nah karena sebenarnya dari semua hasil studi itu, dominasi kelompok toleran jauh lebih besar, maka ya tentu kita punya harapan dan kita percaya, saya kira kalau ya Pak Jokowi ya presiden kita hari ini ya komitmen jelas gitu kan, sekalipun tadi mungkin kemudian visi Pak Jokowi di tangan para politisi menjadi dipilah-pilah gitu ya. Sudah berbeda lagi. Sudah berbeda lagi. Itu saya kira tantangan kita ya? untuk terus mengawal bagaimana ya komitmen kebangsaan kita lah itu, sekalipun agak klise tadi, tapi bisa kita artikulasikan kok. Yang paling mudah kan tadi, mulai kita cara memandang orang itu adalah setara. Kita semua mau berbeda-beda apa, tapi kita setara. Yang oleh karena itu kita punya hak dan kesempatan yang sama. Baik, ya terima kasih Pak Ismail. Pak Ustadz nih, kira-kira kalau menurut Pak Ustadz sendiri apa yang harus sebaiknya dijalankan pemerintah untuk merajut kembali persatuan? Terutama bagaimana kontribusi apa yang harus dengan MUI sebetulnya untuk support ya Pak ya? Iya. Karena katakanlah ini bukan lembaga negara, tapi kan punya potensi ya Pak yang luar biasa MUI itu untuk memberikan influence ya. Iya, tentu yang pertama pemerintah ya tadi harus memang komit terhadap prinsip-prinsip kebangsaan ya, bukan komit pada
pragmatisme politik. Karena sebetulnya kalau kita baca sejarahnya, radikalisme intoleransi itu tumbuh selalu karena pragmatisme politik penguasa yang berkuasa pada saat itu. Apapun kita bisa lihat sejarah perkembangan munculnya Salafi, Wahabi, kemudian tumbuhnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan kita juga bisa melihat itu di Indonesia, tumbuhnya Hizbut Tahrir, tumbuhnya kelompok-kelompok yang ada yang sekarang sudah membesar itu dulu karena pragmatisme penguasa yang berkuasa pada saat itu. Jadi menurut saya komitmen kebangsaan yang harus dipegang secara kuat oleh pemerintah. Konstitusi kita sudah jelas menjamin kebebasan warga untuk menjalankan agamanya, dan selain dijamin oleh negara juga secara perspektif keagamaan juga itu dijamin. Kemudian MUI tentu saja sebisa mungkin membantu karena ini berkaitan dengan isu keagamaan, maka yang salah satu irisan pentingnya adalah menjadi tugas MUI itu. Nah, tetapi ya tentu ikhtiar semaksimal mungkin karena di MUI juga perspektifnya belum satu ya, dan memang tidak satu di MUI sendiri. Selain itu ya tentu bukan hanya MUI tetapi kelompok-kelompok civil society yang lain seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Ya kita beruntung dalam kasus Ahmadiyah ini, saya pikir civil society kita suaranya satu, semuanya menentang. Sudah ada pernyataan dari MUI, ada pernyataan dari NU, dari PBNU ya, ada pernyataan dari PP Muhammadiyah, semuanya menuntut agar supaya negara melakukan tindakan penegakan hukum yang adil gitu, dan menjamin kebebasan konstitusi warga negara kita. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Pak Ismail, sekaligus nanti membuat closing statement ya Pak ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak menurut Pak Ismail untuk mempercepat kasus-kasus ini diselesaikan gitu, atau katakanlah berkurang, sampaikan kemudian bisa ditutup dengan closing statement dari Pak Ismail. Ya, ya secara pointes ya mungkin yang paling utama memang penegakan hukum. Ini memberikan respon cepat terhadap satu peristiwa, dan penegakan hukum ini harus memberikan deterrent effect ya, atau efek deterrent effect itu ya, efek kapok lah, efek jera gitu kan, efek jera. Tidak lagi orang melakukan ini, karena dalam kasus Cikesik 2011 misalnya, selain pelaku-pelaku kekerasan dihukum 5 tahun, teman-teman Ahmadiyahnya yang menyebarkan video justru juga dijerat pidana. Ini kan nggak benar Mbak, secara sudah jadi victim kemudian direvictimisasi lagi, penjara juga 5 bulan juga. Jadi hakim pun ya bukan cuma hakim ya, karena dimulai dari penyidikan di kepolisian kan gitu. Diambillah dua-dua ini, alasannya tadi koeksistensi agar tidak tegang dan lain sebagainya. Ya nggak bisa, orang satunya korban satunya pelaku kok disetarakan gitu kan. Jadi bermula dari proses hukum yang adil, saya kira akan ada efek jera tadi ya, sehingga tidak akan terjadi tindakan-tindakan serupa. Itu harapan kita. Yang kedua tadi secara filosofis saya setuju dengan Ustadz ya, mengkaji wawasan kebangsaan, mengkaji visi kebangsaan, dan kemudian diinterpretasikan secara artikulatif sebagai pemandu kehidupan bernegara, itu juga menjadi penting sekalipun tidak mudah, kita sepakat itu ya kan. Nah yang lain saya kira ya jujur kalau saya harus rekomendasikan, memang saya berharap produk-produk hukum yang diskriminatif ini memang mesti dievaluasi ya, karena bermula dari produk-produk hukum yang diskriminatif ini, orang-orang memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan persekusi, gitu ya. Kita data kami sejak 2007 ya, soal kayak begini itu udah terkoleksi dengan baik dan menggambarkan pola yang sama, bahwa produk hukum diskriminatif itulah yang mengakselerasi tindakan-tindakan kekerasan. Jadi saya rekomendasikan itu, termasuk ya buat teman-temannya Ustadz Muhammad Najih ini gitu kan ya kan, ya janganlah mudah sekali menyesatkan orang begitu kan, karena menyesatkan itu kan bukan tugas ulama menurut saya, itu urusan Tuhan sekali lagi. Dan jangan lupa loh, tidak ada kewajiban orang mendaftarkan agama di Kementerian Agama. Ini kan MUI ini kan
yang dalam beberapa kasus memang ya kalau boleh saya sebut memprovokasi kan, sekalipun tadi udah disclaimer ya bahwa warna MUI itu banyak dan suaranya dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Jadi hemat saya sebagai sebuah kata akhir, Ibu Antik, bahwa kekerasan atas nama apapun itu tidak pernah dibenarkan, dan kita harus memulai visi baru ya, menegaskan kembali bahwa kita semua setara, kita semua sama, punya hak yang sama, apapun latar belakang kita tidak pernah dibenarkan oleh alat-alat negara, tidak pernah dibenarkan oleh instrumen hukum negara untuk kemudian memperoleh atau diperlakukan diskriminatif gitu ya. Karena diskriminasi adalah kejahatan tertua dalam sejarah umat manusia, dan dari situlah kemudian terjadi kekerasan lanjutan. Saya kira itulah sumbangsih kita. Baik, terima kasih Pak Ismail, luar biasa. Silakan Pak Ustadz, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan sebelum kita menutup acara ini. Saya hanya ingin memperkuat apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa memaksa seseorang menganut agama tertentu itu dilarang. Dan keyakinan itu tidak mungkin muncul dari keterpaksaan. Keyakinan yang benar itu tidak akan muncul dari keterpaksaan. Pesan beberapa ayat yang tadi saya kutip sudah jelas bahwa memaksa orang beragama tertentu saja tidak boleh, apalagi menganut kelompok tertentu, apalagi menganut mazhab tertentu. Kita yang Sunni misalnya tidak boleh memaksa yang Syiah harus sama dengan kita, yang Ahmadiyah harus sama dengan kita. Kita harus saling menghormati, tidak boleh memaksa. Kemudian kita juga harus menerima keberadaan kelompok-kelompok lain ini sebagai realitas sejarah kita. Apalagi sejarah ini sudah sangat panjang sekali. Kita tidak mungkin sekarang itu mau menolak Syiah. Tidak akan mungkin, selain tidak boleh juga tidak akan mungkin, karena itu menjadi realitas sejarah kita selama ribuan tahun. Begitu juga Ahmadiyah. Tidak mungkin juga untuk Ahmadiyah. Tidak mungkin juga untuk Ahmadiyah, sama saja, karena tadi juga saya sebutkan bahwa perbedaan itu sangat dijamin di dalam Islam. Bahkan tadi saya mengutip Nabi mengatakan bahwa perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Selain itu semua kelompok menurut saya punya kontribusinya masing-masing dalam sejarah kita yang sangat panjang itu. Dulu ada kelompok yang dianggap sesat oleh sebagian orang, Mu'tazilah, tapi kontribusinya dalam bidang sains jelas itu pada masa Daulah Abbasiyah ya. Kemudian Syiah juga demikian. Warisannya jelas sekarang Universitas Al-Azhar yang menjadi kiblat ilmu keislaman. Kemudian juga Ahmadiyah juga jelas kontribusinya dalam memperkenalkan Islam, terutama pasca pasca Reconquista ya di Eropa. Sehingga apa salahnya gitu, atau sudah seharusnya menurut saya adalah bagi kita untuk hidup bersama-sama secara berdampingan, saling menghormati. Urusan benar salah itu punya otoritas Tuhan, dan kita tidak boleh melangkahi otoritas tersebut itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz, perbincangan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu jawaban pemirsa bertanya-tanya nih bagaimana solusinya, dan bisa ditemukan dalam diskusi kali ini. Ya pemirsa, sesungguhnya intoleransi dan kekerasan dengan dalih agama apapun itu sebaiknya tidak terjadi, dan kemudian kita sebaiknya juga saling menghargai perbedaan dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara yang persuasif. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi bersama pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.